Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Fadilah Habib, SPDGR, Panitia UPTD SMP Negeri 36 Sinjai, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sinjai. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat sekalian. Di koneksi antar materi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan terkait beberapa pertanyaan tematik yang tersedia pada LMS. Yang pertama adalah pengalaman atau materi apa yang telah saya peroleh selama mempelajari modul 2.3. Yang pertama adalah saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri setiap pendidik di sekolah. Kemudian berikutnya saya juga mempelajari mengenai prinsip utama dalam coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir adalah saya juga mempelajari mengenai 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Selanjutnya, emosi-emosi apa yang saya rasakan terkait dengan pengalaman belajar selama mempelajari materi dan konsep pada modul 2.3. Tentu saja yang pertama adalah saya merasa antusias dan juga gembira karena saya menemukan beberapa topik yang menarik dan juga beberapa konsep yang sulit terkait coaching dan juga supervisi pendidikan. Saya merasa senang dan bersemangat untuk belajar lebih lanjut. Saya merasa bahwa emosi positif ini bisa meningkatkan motivasi dan juga fokus saya dalam melakukan pembelajaran. Berikutnya, apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Tentu saja yang paling meningkat terkait kemampuan diri, yaitu kemampuan saya dalam berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak, terutama pada saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi, dan juga pada saat pelaksanaan demonstrasi kontekstual, entah itu pada saat saya berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai supervisor. Poin yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach dapat menggali informasi ataupun permasalahan pada diri coachee, sehingga pada akhirnya solusi yang diharapkan bisa ditemui. Berikutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya merasakan bahwa kompetensi saya mulai berkembang. Ini ditandai dengan kemampuan saya dalam mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun juga sebagai supervisor ataupun observer. Saat mempraktikkan proses coaching, saya merasa bahwa kemampuan saya dalam mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi maupun emosi-emosi yang tidak penting bisa diakomodir, sehingga proses yang terjadi adalah berlangsung secara matang sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Terkait analisis untuk implementasi dalam konteks CGP, mengenai pertanyaan bagaimana caranya agar konsep coaching bisa diimplementasikan dalam proses supervisi di lingkungan sekolah, saya merasa bahwa prinsip coaching amat sangat bisa diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik. Bukan hanya memiliki pengetahuan, akan tetapi juga mampu untuk mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi yang terjadi tidak hanya bertujuan sebagai penilaian terhadap guru, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga ada baiknya ketika proses observasi, kepala sekolah bisa memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh guru. Nah, berikutnya
Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Pada dasarnya, coaching dalam supervisi akademik bisa sangat berpengaruh dalam mewujudkan pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama mengenai tujuan dalam coaching itu sendiri. Bahwa tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar kinerja mereka meningkat dan pembelajaran yang dilakukan bisa betul-betul berpihak pada murid. Nah, berikutnya menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik pada tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Menurut saya pribadi, tantangan terberat adalah menyamakan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik sering dianggap sebagai penilaian rutin kepala sekolah terhadap guru saja, padahal seharusnya coaching itu sendiri dalam aspek supervisi pendidikan bisa dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Memunculkan alternatif solusi bisa dilakukan dengan cara menggunakan teknik pertanyaan terbuka, menciptakan suasana yang aman dan nyaman, memulai dengan topik yang netral, atau menggunakan metafora ataupun analogi. Nah, poin berikutnya adalah membuat keterhubungan. Terkait pengalaman saya di masa lalu, konsep yang saya pahami adalah bahwa kegiatan supervisi itu hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Apa tujuan dibalik kegiatan supervisi serta tujuan apa yang sebenarnya ingin dicapai dari pelaksanaan supervisi tersebut. Bagaimana dengan penerapan di masa yang akan datang? Bagi saya, kegiatan supervisi ini sebaiknya dijadikan sebagai salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Segala tujuan yang ingin dicapai memungkinkan untuk bisa diwujudkan. Koneksi antar materi. Keterkaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching. Praktik coaching bertujuan untuk memaksimalkan potensi coachee sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, berikutnya adalah keterkaitan antara modul 2.3 dengan modul 2.2. Dalam pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik ini agar dapat fokus dan hadir sepenuhnya atau presence saat melakukan proses coaching. Sekian dan terima kasih. I hope you can get helpful knowledge from this presentation. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.